Kami persilakan maju ke depan, kita kasih aplaus buat Pak Namu. Oke, selamat sore semuanya. Yang hormati Bapak dan Ibu-Ibu Dewan Juri semuanya. Oke, langsung saja saya akan mempresentasikan yang berjudul modifikasi DHUM. Latar belakang untuk DHUM sendiri fungsinya adalah mengeluarkan udara panas dan kering untuk mengurangi kelembaban. DHUM ini dipasang di mesin roasting CN di bagian hopper mata. Untuk fungsinya untuk mengurangi kelembapan gigi sebelum digiling. Untuk saya sendiri sebagai leader, untuk ada teman saya ditemani Bapak Ajar, Bapak Setio, Bapak Joko, dan untuk mentor yaitu Bapak Febri. Oke, untuk ini adalah data kerusakan DHUM di tahun 2024. 3 unit DHUM itu di tahun 2024 total harga repair itu 48 juta. Untuk downtime bahkan kita sempat off produksi, itu stop produksi karena lengket. Downtime-nya sampai 29 jam. Untuk improvement target, problemnya DHUM yang dipakai hasil roasting CN sering mengalami kerusakan, bahkan tidak bisa diperbaiki. Targetnya memodifikasi mesin DHUM sendiri menggunakan heater atau pemanas. Adapun estimasinya yaitu untuk benefit menghilangkan cost perbaikan sekitar 48 juta dan pembelian DHUM baru 3 unit, karena sekarang ini posisinya semuanya rusak dan tidak bisa diperbaiki. Kami menggunakan heater hanya seharga 8 juta ini untuk 2 DHUM, dan thermocouple satunya seharga 2 juta. Untuk root cause analisis itu secara mesin, kalau menurut saya DHUM itu tidak cocok, mudah rusak. Secara lingkungannya ada yang berdebu dan bersifat korosif. Untuk mainnya yaitu terkadang lalai membersihkannya. Material dari DHUM itu ada kompresor mudah rusak, ada evaporator sering bocor, dan PCB kontrol mudah rusak. Berdasarkan analisis kami disimpulkan bahwa permasalahannya tersebut berarti dari sisi mesin, kondisi area, dan tidak sesuai dengan, tidak cocok untuk DHUM sendiri. Maka solusinya kita menggunakan heater
sebagai pengganti dari komposisi Dehum itu sendiri. Untuk timeline-nya ini sebenarnya ide itu sudah muncul dari udah lama, bahkan 2023 itu ide sudah muncul, cuman kita sudah melaksanakan di bulan Agustus ini sudah dipasang sampai sekarang masih dipakai. Ini gambar Dehum unitnya, dan ini komposisi mesin Dehum sendiri. Ada evaporator dan di dalamnya ada kompresor, ada pompa, ada fan. Dan ini sesudah dimodifikasi. Ada heater, kita menggunakan heater ini 4 pieces. Ini heater, dan yang terpakai itu cuma bodi sama fan, ditambah lagi unit temperatur kontrol. Untuk pemasangannya sebenarnya ini pemasangannya itu di CM. Ini hopper tampung setelah digoreng, dan ini hopper timbang dipasang, dan satu lagi dipasang di hopper giling. Masalahnya di sini Dehum, kalau tidak pakai Dehum itu akan menyebabkan lengket, dan ini hasil dari pengukuran kami menggunakan thermal, sudah terbaca 45 derajat Celcius. Untuk benefit yaitu hemat kos perbaikan 48 juta, pembelian baru Dehum unit 2 unit yaitu 100 juta. Untuk material yang kami pakai yaitu heater sekitar 8 juta untuk 2 pieces Dehum, dan temperatur kontrol untuk 2 pieces, harganya 2 juta per unit, jadi sekitar 10 juta saja. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ini ide saya ini bermanfaat. Mohon maaf ada kekurangannya. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus buat Pak Andi. Dari anggota Panu. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan dari jawab. Itu masih ada. Iya. Oh, ini masih ada, belum selesai Pak. Terakhir sambil lucu nggak apa-apa sih. Standarisasi sudah dilaksanakan, kita setting di 45 derajat, dan untuk kesimpulannya proyek ini sangat sederhana, bisa dilakukan, diperbaiki, dilakukan semua teknisi, tidak perlu kita menggunakan vendor. Oke, terima kasih. Ya, Pak Iwan, bagus sekali Pak. Ya, intinya. Cuman ini pelaksananya kapan? Sudah Agustus sampai sekarang masih terpasang dan tidak ada kendala. Nanti kan harapannya setelah ini yang tadi menggupal. Ya, Ya kan? Tidak ada lagi. nggak ada lagi. Tapi kan paling 2 bulan. Ya, mudah-mudahan. Berani lagi jadi jangan-jangan aneh balik. Kan gini Pak, apa? Ada bedanya antara Dehum dan heater. Ya kan? Dehum itu
Mestinya paling bagus sih kalau perintahnya Bapak ini ya tadi sebelum memulai itu menjelaskan kepada kita dulu proses demo sebenarnya kayak gimana sih, kan banyak lupa di internet. Bapak juga sekalian belajar demo itu sebenarnya apa tuh, barang apa. Kalau menurut saya ini orang Jawa ini biasa ngomong Jawa, jadi demo itu cara dari gimana sih? Nah itu enggak kan banyak tuh di internet, ini bahasa Indonesia. Nah nanti Bapak tahu ternyata gitu tuh, tadi kan ada ceritanya tuh, evaporatornya Pak, ada kompresornya Pak, gunanya apa sih? Kok repot-repot orang bikin dehumidifier? Nah kalau menurut saya, dehumidifier sama heater itu berbeda. Heater itu memanaskan saja, tapi yang dipanaskan itu mungkin udara yang masih ada airnya. Kenapa dia pakai kompresor, pakai evaporator itu? Supaya airnya diuapin dulu sebelum dipanasi. Dan dia dikasih kompresor supaya udaranya bertekanan dan kekuatannya waktu dorong itu bisa mesin tekanannya. Ada ukurannya lah. Kalau Bapak dulu belajar teknik itu ada hubungannya antara humidity sama tekanan. Oh, ada fungsinya. Makanya saya menyarankan Bapak nanti kalau sudah mau melengkapi ilustrasi yang bagus ini, cara kerja dehumidifier. Nah, tampilin Pak. Bandingkan dengan yang sudah Bapak kerjakan. Kira-kira bedanya di mana? Ya kan? Karena gini Pak, kalau memang dahulu itu nggak perlu dehumidifier, ya nggak perlu beli kayak itu sampai yang beli dulu itu ngawur itu. Ya kayaknya dulu beli 3 itu. Apa yang itu? Kan gitu. Udah 3 kali. 3 kali 3 udah habis 9. Ya? Habis 9. Itu beli motor Bapak berapa? Beli mobil buat Bapak 1 cukup. Dapat ya? Coba. Saya itu lah ya. Tapi saya juga pasti ada tujuannya. Ya kan? Nggak orang tiba-tiba terus mau dibagi itu saya tahu sekarang karena Bapak berusaha membantu seperti kata-kata itu proyek sederhana. Saya sangat menghargai dan terima kasih. Cuman mungkin alangkah baiknya kalau itu dipelajari dulu Pak. Sekarang memang nggak kelihatan. Dan masih dipelajari. Kan baru 2 bulan ya Pak ya. Agustus dan lagi sih panas-panas sih Pak. Iya. Lagi panas. Benar-benar. Pak, saya Kehujanan. Barangkali ubah ya Pak. Ya. Udaranya jadi basah nih. Betul Pak. Ya, meskipun Bapak panas nih, airnya masih ada. Ya, harapannya jangan sampai lupa harapannya. Ya kan? Harapannya apa ini ada mencoba nih, ya untuk supaya Pak Andi Pak Sopo saya pusing Pak di rumah kan pakai ITX 10 juta. Ya, saya terima kasih. Kita perlu waktu lagi. Perlu waktu Pak. Membuktikan benar ya Pak ya. Begitu ya kira-kira ya. Kayaknya nyambung sama ada RH tadi. Saya juga belum mengukur tentang RH tadi. Betul Pak. Nanti Pak Anwar belajar lebih bicara. Masih. Dan saya yakin Pak Anwar dan tim pasti nanti bisa ketemu solusinya. Ya. Mudah-mudahan cepat Pak. Ya. Itu aja sih Pak Anwar. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Anwar, terima kasih Pak proyeknya ya Pak. Melanjutkan dari apa yang tadi Pak Andi sudah sampaikan. Jadi saya bertanya ke arah sini sih Pak. Kenapa solusinya tadi diganti ke heater tadi ya Pak? Jadi bukan diganti ke heater, jangan-jangan takutnya yang karena takutnya bukan salah di dehumnya gitu Pak. Jadi ya itu tadi yang saya sempat pikirkan. Nah, tapi kalau dari Pak Anwar selama ini bisa dijelaskan nggak sih Pak dehum itu bisa jika apa? Silakan Pak. Untuk dehum sendiri kalau bekerja secara optimal itu dipakainya sih di hopper sih Pak. Jadi secara terus menerus nyala terus kecuali hari libur tidak pernah berhenti. Lebih lagi nih Pak, mungkin saya yang kurang jelas.
di bagian root cause analysis gitu ya. Jadi waktu di root cause analysis Bapak kan bilang dia itu rusak gitu ya Pak, dia rusak terus itu Bapak bilang bahwa environment-nya berdebu, kemudian panas, udaranya bersifat korosif dan sebagainya. Terus di bagian men juga Bapak menuliskan belum ada pembersihan debu sesuai jadwal dan SOP. Nah, saya takutnya adalah debumnya ini nggak perlu diganti heaternya, nggak perlu diganti dari tadi evaporator ke heater gitu ya, nggak perlu diganti, tapi cukup hanya dengan menempatkan dia di lingkungan yang sebenarnya dia bisa bekerja optimal. Takutnya gitu sih Pak. Nah dari Pak Prof sendiri paham nggak terkait debum ini sebenarnya bisa bekerja dengan baik itu di yang kayak gimana sih? Seharusnya bisa bekerja di kondisi saat dalam kondisi apapun sih harus bisa. Oh gitu ya, jadi nggak harus Ya, kayak nggak harus. ruangannya harus dingin Oh, tidak. gitu, Tidak. seperti itu ya. Tidak. Cuma di sini saya membaca itu sering rusak aja dan susah diperbaiki ataupun vendor yang perbaiki. Jadi keuntungannya kita lebih mudah dalam perbaikan. Secara internal teknisi sendiri kedepannya itu gampang memperbaiki. Tujuannya sih seperti itu. Nah, kalau misal tujuannya gampang memperbaiki, boleh nggak Pak kalau saya twist pertanyaannya jadi gimana caranya supaya nggak memperbaiki? Dalam artian supaya nggak cepat rusak. Berarti gimana ya kondisi yang diperlukan supaya nggak cepat rusak? Untuk debum sendiri, kalau saya melihat dan setiap hari di situ, karena saya emang teknisinya di situ, saya di situ udah sekitar 12 tahun. Itu sudah habis debum 9 Pak. Makanya kita berpikiran 9 itu dan bukan nilai yang sedikit. Kita berpikiran tujuannya cuma pertama yang lebih mudah itu, dan yang kedua murah gitu Pak. Tujuannya sih murah dan mudah diperbaiki. Untuk mencegah supaya nggak rusaknya itu. Dan kita belum dibeliin, kemungkinan sampai sekarang belum dibeliin debum baru lagi. Posisi sekarang tiga-tiganya rusak. Dan nanti kalau dibeliin debum baru nanti saya compare Pak sama yang modifikasi itu. Berarti sekarang ini pakainya Modifikasi semua. Ya. Oke Pak, setelah dimodifikasi ini nggak Pak, chain failure-nya jadi sering jadi jarang rusak atau gimana? Jarang rusak. Terus saya pernah jalanin sendiri atau meneliti sendiri gitu. Oh, pakai debum lengketnya seperti ini. Kalau tidak pakai debum pasti lengket. Tapi setelah saya pakai yang modifikasi ini lebih bagus gitu. Kering, mudah digiling, tidak perlu. Terkadang kalau macet itu di paluan sampai hopper pun penyok. Sampai untuk saat ini sudah dipasang itu tidak perlu dipalu, ancam gitu Pak. Oke, mungkin tadi secara datanya untuk afternya juga belum bertampil ya Pak, yang Oh. CMP-nya tadi ya. Berarti maksudnya membuktikan aja bahwa hingga setelah di apa tadi modif terus sampai sekarang masih belum ada. Oke, mungkin dari saya itu. Thank you Pak. Terima kasih Bapak atas informasinya. Inisiatif Bapak ini berawal dari adanya Joprime NPL dan Ya. NPL-nya mesin ini karena bahannya lubang dan lengket. Setelah Bapak tarik ternyata debumnya ini tidak bekerja dengan baik. Iya, sama mudah rusak. Misalkan tidak bekerja dengan baik. Ya. Mungkin kalau dari saya mungkin lebih kita bayi data terkait ini nanti Oh. aktornya ya, bukannya
ditambah lagi enggak kalau kayak tadi. Oh, siap. Terus saya setuju ini sih Pak, sebenarnya dari logikanya Bapak ada hubungan atau korelasi gitu ya antara RH kan ya, kalau Iya. Bapak jadi ini, kalau Bapak gitu ya, Ya. antara RH dengan suhu lingkungannya Pak. Misalnya tidak ada korelasi tidak, atau sebenarnya kita harus setting suhu di lingkungannya itu berapa derajat agar RH-nya ini tercapai gitu Bapak, atau bisa bekerja dengan baik. Ini terpikir aja sih yang Bapak bisa menggali atau mengeksplorasi lagi lebih dalam terkait RH ya, di RH yang ideal itu harusnya berapa dengan kondisi lingkungannya yang harus dikondisikan seperti apa gitu Pak. Jadi jangan sampai dengan Bapak sudah melakukan modifikasi nih, ganti kompresor dan evaporator jadi heater gitu ya. Ternyata kondisi lingkungannya ini tetap tidak mendukung, akhirnya proses heaternya jadi berat. Misalnya ya itu Pak. Ya, ya. Oke, itu aja sih tambah dari saya. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Oke, kita kasih aplaus buat Pak Anwar. Boleh nanya kan? Boleh. Untuk ke depan, kalau saya improve atau seperti ini, apakah hanya boleh dengan sesama teknisi atau kita boleh dengan produksi, gitu Pak? Oh, boleh Pak. Boleh. Boleh. Umpamanya kita punya ide nih, nanti yang pakai kan produksi, kita menelitinya bisa bareng gitu Pak. Kalau sesama teknisi, apalagi ini beda sih, kita nggak pernah bareng gitu Pak. Oke, boleh Pak. Bisa. Berarti boleh. Bukan disyaratkan gitu ya. Ya. Untuk tahun depan sebenarnya paling banyak kolaborasi ya. Oh. Di tahun ini sih Pak, Iya. kita udah sosialisasikan bahwa secara lurus peraturan itu Ya. diperbolehkan. Kalau selama ini kan ini teknisi semua, teknisi sama teknisi. Gitu. Nanti mudah-mudahan ya ke depan saya sendiri sama ada mungkin dengan produksi, mudah-mudahan ada gitu. Oh. Semangatnya Pak Anwar. Saya Terima tunggu kasih. tahun depan tampil lagi. Mudah-mudahan Pak. Cuma saya lemahnya itu di data Pak. Ya, Saya itu belajar Pak. buru-buru data Excel aja nggak tahu Pak. Karena saya ini orang generasi 80 Pak. Belajar Pak. Iya. Cuma di sini juga saya tertantang buat belajar, walaupun generasi 80-an gitu. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf. Ya. Oke, kita Langsung mau ngomong dulu tuh. Buset,